Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam sesi balas. Bahas dan ulas. Kali ini masih formasi lama, aku sendiri Ferdi dan Gua Aldo, guys. kali ini kita bakal bahas apa dong? Series atau film? Kita bakal bahas series kayaknya. Series ya? Dari Netflix sih. Oke. Dengan judul series Hellbound. Oke dong, jangan berlama-lama, langsung gas. Kali ini aku bakal bahas sedikit tentang serial Netflix Hellbound ini. Serial Netflix Hellbound ini diadaptasi dari webtoon komik serial TV yang awalnya terbit sebagai serial webkomik bernama Ji-Yok. Oh, jadi Hellbound ini sebelumnya nggak ada series atau film gitu ya? Enggak dong. Jadi cuman komik doang kan? Iya. Terus komik atau manhwa ini memiliki penggambaran yang baik dan menampilkan guratan karakter secara tegas. Oke dok, jadi sutradara yang dari film serial Netflix Hellbound ini adalah sutradara dari series berbakat yang pernah juga menyutradarai film Train to Busan. Iya. Yang bernama Yeon Sang-ho. Yeon Sang-ho ya? Benar nggak sih pengucapannya? Iya betul. Sang-ho. Yeon Sang-ho. Maklum lah, kita kan orang Indonesia bukan orang Korea kan? Oke. Lalu sinopsisnya gimana bang? Untuk genre serial Hellbound ini adalah horor fantasi. Dan terus cerita ini akan berfokus pada dua karakter utama yang bekerja sebagai agen kepolisian dan seorang pengacara. Mereka adalah Jin Kyung Hon yang diperankan oleh Yang Ik Jon dan Min Hye Jin yang diperankan oleh Kim Hyun Jo. Oke. Jadi asisten inspektur Jin Kyung Hon atau disapa Kyun Hon atau detektif Jin ini merupakan bapak dari seorang anak pertama, Jin Hye Jong atau Ri Lee, dan merupakan duda atas kematian istrinya. Kyung Hon memiliki sifat cukup pemalas, namun berubah menjadi optimis saat ia mendapatkan kasus yang ditanganinya. Oh, terus Min Hye Jin atau pengacara Min adalah merupakan seorang wanita karir yang memiliki sifat dewasa. Terus ia tinggal bersama ibunya yang telah lanjut usia dan menderita kanker. Kasihan banget ya, tinggal sendiri gitu. Nah, gini dok, untuk di serial ini di adegan awal pertama itu kita bakal diperkenalkan pada kota Seoul yang ramai penduduknya, penduduk dan kabar mengenai makhluk aneh yang datang untuk menjemput kematian. Lebih tepatnya sih yang lebih bikin itu apa dosa lah. Iya. Yang bikin dosa berat seperti maling, kriminal itu langsung jemput dibanding banting kan. Oke, awalnya kasus tersebut nggak dianggap serius dong, dan tidak dipercaya oleh banyak orang. Padahal kan di scene awal itu kan ada juga tuh kayak pemuka agama anak-anak muda itu kan udah ngasih peringatan kalau kita tuh harus tobat gitu. Tapi ya apaan sih sekte sesat gitu. Awalnya dok, kasus tersebut tidak dianggap serius dan tidak dipercaya oleh banyak orang, khususnya oleh pihak kepolisian. Iya, apalagi orang Korea kan nggak terlalu kental lah soal agama gitu. Terlalu cuek bebek sih dok. Oke dok, di serial Netflix Hellbound ini kita punya pengkarakteran aktor dan aktris ya. Iya, jadi nama-nama yang kita sebutin ini tuh sebagai aktor atau pemeran lah di serial film ini. Oke, yang pertama ada Yo Ah-in sebagai Jeong Jin So. Dia adalah seorang kepala kultus dari pimpinan agama baru yang bernama Now Truth Society. Terus ada Park Song Hon sebagai Jong Jin So muda. Dan terus ada Park Jung Min sebagai Bayong Jae. Yang berperan sebagai kepala perusahaan stasiun penyiaran itu. Terus ada Kim Hyun Jo sebagai Min Hyen Jin sebagai pengacara. Jadi kerjanya itu pengacara gitu dah. Lalu ada Won Jin Ha sebagai Song So Hyun, istri Bae Yong Jae. Yang terakhir ada Yang Ik Jun sebagai Jin Kyung Hun, ya itu sebagai detektif ya. Sebelumnya mohon maaf nih kalau pengucapan namanya itu mungkin salah ya. Sebabnya ribet banget, kita orang Indonesia kan nggak biasa lah ngomong orang-orang Korea gitu.
Oke Bang, selanjutnya kita bakal bahas apa lagi? Jadi nih? gini Dok, sama lagi ya. Untuk sederetan aktor dan aktris ini berperan dalam serial TV ini, mereka itu menjiwai peran mereka. Peran mereka masing-masing Ya, masing-masing. ya. Dan dari pemeran utama yang John ya, yang menunjukkan sifat kegilaannya waktu itu ada saat momen setelah sang istri dalam seri ini meninggal dunia. Terus sampai beberapa pemeran pendamping yang rela-rela disiksa dengan adegan yang membahayakan oleh para makhluk hitam tersebut. Makhluk hitam itu yang dari neraka itu kan? Yang buat- mengaku malaikat neraka itu. buat nembus-nembus dosa Iya, iya. orang-orang yang berdosa itu kan? Iya. Terus di serial TV ini kita bakal lihat adegan-adegan yang penuh risiko doh. Ya untuk para aktor dan aktrisnya. Ya ada yang dibanting hingga dibenturkan berulang kali. Itu bukan hal yang mudah doh. Iya. Sakit loh. Bener loh, sakit banget. Tanpa Sebabnya di scene awal yang ada loh yang bapak keringetan dingin di saat di kafe itu Iya, kan, iya. mereka itu kan dikejar itu kan apa Makhluk hitam tuh. malaikat makhluk Iya. hitam itulah, nggak Iya. tahu lah disebut malaikat atau bukan. Nah itu kan ada adegan mereka dibanting, udah dibanting tiba-tiba terbakaran tubuhnya, itu pasti sakit banget. dan itu perlu butuh waktu yang sangat lama untuk melatih adegan berbahaya tersebut. Oke doh, langsung aja kita sinopsis Ya, ceritanya. langsung bahas sinopsis ya kita kali ini. Jadi untuk serial Hellbound Netflix ini durasi Filmnya berapa menit bang? kalau nggak salah 48 menit. Per episode itu Iya, ya, dengan genre 48 horror, sampai 50. fantasi gitu ya. Ya. Terus cerita ini berfokus pada dua karakter sih doh. Apa aja tuh? Yang satunya seorang kayak detektif, bekerja Detektif. sebagai Yang agen. bapak-bapak itu bukan sih? Iya iya. Oh iya tahu. Mereka sebagai agen dari kepolisian. Terus ada lagi si pengacara. Mereka adalah Jin Kyung Ho yang diperankan oleh Yang Ik Ikjon ya. dan Men Hye Jin yang diperankan oleh Kim Hyun Jo. Oke. Terus untuk alur ceritanya sih menurut lu gimana dong? Menurut gua lo ceritanya ya, karena belum nonton sampai kelar, karena gimana ya ngomongnya, sebabnya dari episode pertama pun nggak jelas gitu sampai episode 2, 3 itu nggak jelas alur ceritanya. Jadi menurut gua ya sebagai penikmat film lah gitu, Kurang dapat ya? kurang dapet sih, nggak jelas alur ceritanya, jadi bingung gitu ini nonton film apaan sih gitu. Dan lebih anehnya lagi doh soal monster itu ya. Iya. Lu lihat di adegan pertama itu monster tuh langsung datang tanpa Oh iya, tiba-tiba langsung nyerang gitu kan, langsung ngejar si Dengan- orang berdosa tadi kan. ya dengan scene klasik ya pura-pura mecahin kaca. Ah. Kan kenapa nggak ditampilkan waktunya si monster itu datang dari bawah tanah atau Iya. dari portal. Iya benar. Kan mungkin untuk season yang kedua mungkin lebih detail kayak Emang ceritanya. bakalan ada? bakal ada ya? Ada. Oh ya. Karena mendapat reaksi penonton yang cukup bagus. Oh berarti- karena nggak jelas tadi kan alur Iya, ceritanya, nggak makanya jadi para penonton nih minta. bertanya-tanya Ah. dari mana awalnya kan. Terus pengen minta dong, Iya, gitu iya, kan? iya. Dari mana asal itu? Ya, oke. Terus konflik di sini kita punya konflik di film ini punya konflik yaitu sekte yang sekte agama baru itu terus versus ngelawan kelompok pengacara Min itu. Oh ya. Ada sebabnya ada adegan juga waktu itu di mana siapa itu yang nembak itu tuh? Nembak malaikat tuh. Detektif Jin. Nah, detektifnya itu kan ditembak kan. Iya, iya. Tiba-tiba nggak terima tuh sekte itu kan. Iya. Nah, nggak terima lalu mereka itu pengen ngebunuh si detektif itu kan. Iya. Terus Iya. detektif ini dan pengacara Min ini ternyata menjadi incaran kelompok Arrowhead itu. Karena Arrowhead. dianggap murtad dan sesat. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, abang nih ngebunuh para malaikat tadi, anggap abang dianggap sesat nih sama mereka ya. Iya. Itu karena menentang dong. Karena mereka punya agama baru, ajaran baru. Mungkin karena udah banyak masa sih lebih tepatnya. Mungkin. Tahu nggak dong? Iya. Sutradara Songo ini ngerti banget bagaimana cara ngontrol emosi. Penonton lah Iya. terutama ya. Hanya melalui sebuah gambar. Terus kayak detail banget, dia mulai dari detail ngambil benda, ekspresi wajah, terus petunjuk-petunjuk yang mencurigakan itu dapat Iya. ekspresinya. Terus salah satu yang menjadi pusat perhatian itu salah satu adegan penghakiman yang
pertama di episode 1 itu. Iya, yang Keren. orang yang berdosa itu dibanting-banting itu Iya kan. keren kan? Mm-mm. Dikejar-kejar tuh efek-efek yang wow menurut aku sih. Iya. Oke doh. Jadi untuk pribadi lu rating untuk serial Netflix ini gimana? Untuk gue ya rating film ini 5 sih. 5. Iya, beda sama bahasan kita yang kemarin itu. Oke. Kalau kemarin kan tinggi banget ya. Karena gue pribadi tuh lebih suka nonton yang banyak efek-efek CGI gitu. Oh, Efek-efek gitulah. Tapi kalau ini tuh gimana ya? Meskipun gue tuh pribadi emang suka gitu nonton bikin momen ya? film-film yang berdarah gitu. Tapi karena alur cerita ini udah ngebahas tentang agama itu berat banget gitu. Mumet-mumet ya? Pusing banget gitu. Oke, kalau aku sih pribadi rating untuk serial ini 5,1. Beda tipis lah. Iya, iya. Iya, iya. Oh iya, Dok. Kasih tahu dong sama teman-teman. Oh iya, ada yang harus kita omongin juga nih Iya. ke kalian para penonton, terutama yang di bawah 18 tahun ya. Karena bahasa kita dari awal-awal ini tentang agama ya di film ini. Jadi buat kalian yang mau nonton film ini wajib sih menurut gua didampingi orang tua ya, terutama yang di bawah 18 tahun. Karena kenapa? Ya ini menyangkut soal kepercayaan sih. Ya mungkin awalnya lu pengen nonton ini sekedar iseng doang, pengen ngelepasin penat, tapi karena mungkin lu berpikir oh realistis kan, mungkin nih udah kayak kenyataan hidupan kita gitu, mending lu wajib nonton sama orang tua sih, atau mungkin sama kakak atau sama orang yang lebih gede lah daripada lu buat ngembimbing lu, ngasih tahu lu kalau mungkin di film ini tuh ada yang salah, ada yang benar gitu ajarannya ya. Lebih tepatnya sih di serial ini banyak mengandung adegan unsur kekerasan doh. Yang dari perkataan kasar, ada yang kasar yang mungkin sangat layak tidak untuk ditiru. Iya, benar, Jadi saran aku buat umur 18 tahun ke bawah mending nonton Bobo Boy, Bobo Nipin, Agent Ali, itu wajib itu. boleh BO bimbing orang tua ya. Oke dok, kayaknya kita udah di ujung video nih. Iya, nggak terasa bahas film ini tuh ya sambil nongkrong atau sambil nyantai minum kopi, asik juga bahas-bahas film gini. Bener banget do. Ya udah, kalau kalian yang belum nonton, buruan nonton karena filmnya seru dan penuh misteri kayak gitu. Mungkin udah nggak ada lagi yang perlu dibahas, langsung aja kali ya kita closing. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Silakan like, comment, and subscribe video ini. Aku Perdi, Dan gua Aldo guys. pamit. Dadah.